Nah, kita punya 5 metode. Ya. Metode pertama itu yang paling mudah ya dan paling sederhana karena tidak memperhitungkan konsep value of money. Ya, jadi nggak ada perasaan value, nggak ada diskon. Oke. 4 lainnya itu discounted, ya discounted dividend model, discounted abnormal earning, discounted. Jadi diskonto ada pertimbangan soal time value of money tentang present value. Ya. Dan 1 sampai 4 2 sampai 5 inilah yang berkaitan dengan forecasting yang kita buat sebelumnya. Kalau yang price multiple kan enggak ya, kita hanya mengkolek data mengenai sales, earnings, kemudian value ya, kemudian market value-nya dengan perusahaan company pembandingnya selesai. Nggak ada urusan dengan proyeksi ya, kita hanya seperti itu. Nah, kalau yang diskonto itu pakai proyeksi, jadi kita forecasting, memproyeksikan lalu kemudian kita presentasikan. Bedanya hanya yang satu berdasarkan dividen, yang satu berdasarkan abnormal earning, yang satu berdasarkan ya, bedanya itu. Yang dividen sudah kita bahas kemarin, kelemahannya apa ya, karena sifatnya arbitrary, sifatnya ada perusahaan yang bagus, performanya bagus, dia nggak bayar dividen, nggak bagi dividen. Nah, ini jadi melemahkan klaim tentang dividen model ini ya, karena kalau nggak ada dividen kan nggak bisa dihitung kan value-nya kan. Dikatakan oh perusahaannya value-nya kurang baik, belum tentu ya. Orang bahkan sekarang kalau kita lihat ya, kalian mengikuti Forbes ya, orang terkaya dari just person in the world itu kan, Elon Musk ya, terus siapa yang Amazon, Jeff Bezos ya, Bill Gates ya, itu kan kekayaannya naik ya, sekian miliar dolar dan sebagainya dari tahun sebelumnya naik ya. Penambahan kekayaannya itu bukan karena dividen, ya kan? Bukan karena mereka terima dividen dari Microsoft, dari Amazon, dari Telstra gitu, Telstra, ya Mas itu. Terus dari dividen itu mereka bertambah kayaknya enggak. Tapi kayak mereka bertambah karena capital gain-nya kan, bukan capital gain juga, dari kenaikan harga sahamnya. Jadi we can see exactly ya, dividen nggak terlalu ngaruh. Ya, itu dividen. Makanya kemudian kita ada metode diskonto yang lain dengan abnormal earning, free cash flow yang kita bahas. Ya, jadi sebelum saya mulai lebih lanjut, saya sampaikan dulu ini persamaan dari metode 3 metode yang akan kita bicarakan dengan yang sudah kita bahas ya. Pertama sama-sama model diskonto ya. Hanya basisnya saja berbeda. Tadi yang sudah kita bahas basisnya dividen. Kemudian ada proyeksinya ya. Jadi berdasarkan pada proyeksi yang sudah kita buat, forecasting yang sudah kita buat. Kemudian ada terminal value-nya ya. Ingat konsep terminal value yang sudah saya sampaikan ya, itu untuk merepresentasikan nilai atau stream aliran dividen, aliran earning-nya akan terjadi dari satu titik sampai ke yang lama-lamanya. Karena kita nggak mungkin hitung ya dividen, kalau pakai dividen model misalnya dividen tahun depannya lagi, tahun depannya sampai 1000 tahun nggak mungkin. Maka kemudian kita pakai terminal value. Nah ini sama. Konsep ini nanti akan dipakai juga di abnormal earning, kemudian abnormal operating earnings, dan yang apa namanya cash flow sama. Yang beda cuma sekali lagi basisnya, yang sudah itu dividen, yang nanti akan kita pelajari, akan kita discuss itu soal abnormal earning dan sebagainya. Oke ya. Jadi kalau kalian
sudah pattern yang kemarin sudah oke, jadi tidak ada masalah. Ya kita mengganti saja variabelnya. Oke, ya ini saya tapi again let me know if there's some trouble suaranya. Baik, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Suara masih stabil, Pak? Terkadang masih putus-putus, Pak, suaranya, Pak. Gimana? Saya dulu kemarin sih lancar kemarin, saya di tempat yang sama. Atau mengganggu nggak? Kalau nggak saya, kalau mengganggu saya pakai yang kemarin lagi. Gimana? Kalau Bapak tidak keberatan, kayak kemarin lagi juga nggak perlu, Pak. Soalnya suaranya kayak ada feedbacknya seperti itu. Baik. Meeting ID-nya berapa ya? Oke. Sebentar. Ada yang bisa, saya sudah terlanjur laptopnya share screen nanti. 980. Halo? Terdengar suara? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Baik. Beda ya? Oke. Ini isu yang kemarin kita pakai dividen model. Ya. Nah, kita lanjut ke residual income. Ya. Jadi konsep dasarnya yang tadi baru saja kita singgung bahwa dividen
dividen discounted dividend model itu punya isu ya, punya masalah ya. Terkadang orang atau perusahaan juga pinjam untuk bayar dividen. Nah itu jadi dividen yang dibagikan itu artinya bukan dari value creation ya, tapi kemudian itu dijadikan dasar sebagai evaluasi. Jadi ada misleading di sini. Nah kita kemudian pakai model yang lain ya, model alternatifnya DAE itu discounted abnormal earnings ya. Discounted abnormal earning. Discounted artinya sama ya, di present value kan gitu. Nah, kita sekarang kalau sebelumnya dividen kita pakai abnormal earnings. Apa itu abnormal earnings? Abnormal earning. Jadi normal, tapi yang di atas normal maksudnya. Ya, yang di atas normal. Ya. Jadi kalau normal earning disebutkan di sini itu based on the required return, ya kan company financing ya, kemudian karena financing itu maka dia harus bayar cost of capital, dia harus membayar biaya kepada pemilik modalnya, apakah itu holder atau debt holders gitu ya. Artinya ada required return yang dikehendaki oleh stakeholder tersebut. Nah, kalau baru bisa mengcover ya required return ini, itu baru normal earning. Yang kita inginkan sekarang adalah abnormal earning, yang di atas normal. Ya, jadi dikatakan value is created when earning is higher than normal. Ya. Ya, maka kemudian ini kita lihat dari rumusnya, abnormal earning itu adalah CSV, clean surplus profit, ya ini semacam comprehensive income ya, dikurangi dengan required return dikali dengan investasi. Ya. Artinya apa? Dan sebagainya, investasi kan itu. Nah, investasi itu ada cost-nya, ada biayanya. Biayanya adalah karena itu dari apa namanya, investasi itu bisa karena financing. Jadi kita harus financing terhadap rencana investasi kita, ada biayanya. Nah, itu required return. Nah, maka apa namanya, yang dalam kurung itu required return dikali investment itulah yang merepresentasikan normal earning. Nah, abnormalnya itu adalah CSV dikurangi dengan abnormal earning ini. Ya. Oke. Nah, kemudian sama tentang konsep terminal itu ya untuk merepresentasikan stream ya, atau dalam hal ini abnormal ke infinity ya selama-lamanya. Ini bisa continuous in perpetuity, jadi nilainya sama, bisa juga dengan apa namanya, dengan growth, sama persis seperti yang sebelumnya. Oke.
Halo, tes. Share screen-nya hilang ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Bentar, yang ini masih. Ada yang bisa bantu untuk filenya kan punya ya, bisa di ini di LMS itu. Boleh, Pak, saya bantu. Ya, makasih Ilham. Izin, Pak. Boleh Yang soalnya saya udah ditranslatein ke bahasa Indonesia juga, tapi masih ada yang bahasa Inggrisnya. Jadi yang dipresentasiin yang mana ya, Pak? nggak apa-apa. Yang penting yang soal valuasi tadi ya, itu ada beberapa file memang. Ada yang PPT juga, ada yang PDF ya. Tapi intinya yang menerangkan tentang 5 metode itu. Izin, Pak, apa sudah terlihat? Ya, oke. Minta tolong di slideshow ya. Di slideshow saja. Kemudian ini tadi sudah, next. Ya, ini sudah juga. Ya, mungkin oke, sebentar yang di bawah itu yang dividen paid out of the book value, yang rumus yang di bawah itu ya. Jadi book value equity, jadi ini ekuitas baru atau nilai ekuitas baru itu sama dengan nilai ekuitas lama atau saldo awalnya ditambah dengan CSV dikurangi dengan dividen. Ini kan satu hal yang kita sudah paham ya. Baik, lanjut. Ya, ini sama juga ya. Lanjut saja. Nah, jadi konsepnya seperti itu ya. Sekali lagi ada persamaannya dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini model diskonto pakai proyeksi, ada terminal value, hanya variabelnya itu adalah abnormal earning dengan penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, step-stepnya itu pertama kita forecast CSP, clean surplus profit and book value of equity. Ya, kalau yang sebelumnya dengan DDM itu kan ya kita forecast dividennya kan. Jadi ini sekali lagi bedanya hanya variabelnya. Kemudian estimate cost of capital for equity. Ya. Kemudian kita menghitung abnormal earnings. Ya. Dengan rumusnya adalah clean surplus profit CSP dikurangi dengan yang kuning itu ya, R itu required rate of return dikalikan dengan opening book value. Opening book value ini mengindikasikan investasinya. Jadi lagi ya, abnormal earning itu selisih antara total profit yang direpresentasikan dengan CSP ini, clean surplus profit, dikurangi dengan normal earning. Normal earning itu yang biaya modal yang kita bayarkan kepada investor. Ya. Berapa yang kita bayarkan kepada investor? Ya, rate-nya, required rate-nya, ya dikalikan dengan investasi mereka terhadap company kita. Atau dalam hal ini adalah book value of equity opening balance. Kemudian kita forecast abnormal earning growth-nya persis seperti yang sebelumnya kita bahas di DDM, ya. Kemudian juga menghitung terminal value-nya, ya. Yang saya katakan pattern-nya sama, hanya variabelnya beda. Setelah semua itu baru kemudian kita present value-kan, kita diskontokan baik abnormal earning-nya maupun terminal value-nya. Ini step-nya. Oke, lanjut.
Ini beberapa penjelasan saja ya. Nanti bisa dibaca sendiri, tapi sekilas ya bahwa ini dianggap punya kelebihan dibandingkan dengan metode yang lain, karena hasil riset misalnya menunjukkan bahwa metode ini lebih bagus daripada metode yang lain. Kemudian fokus pada value drivers, beda dengan yang DDM kemarin ya, fokusnya kan variabelnya pada dividen, dengan mengasumsikan dividen itu merepresentasikan value yang dihasilkan, padahal like we discussed before ya, itu dividen bisa saja dibagikan dengan orang pinjam, company-nya pinjam uang, nggak ada value di situ tapi dia tetap bisa bayar dividen, atau sebaliknya justru perusahaan punya value tapi dia nggak bagikan sebagai dividen. Nah kalau yang ini itu fokusnya pada value drivernya, profitability ya, growth from investment dan sebagainya. Oke, lanjut saja. Tapi ini ya catatan ya, jadi secara konsep saya mungkin tidak hanya sekilas saja. Kalau ada yang ingin mendiskusikannya lebih detail, silakan ditanyakan. Otherwise kalian bisa baca sendiri ya bahan-bahannya, materialnya, textbooknya dan sebagainya. Kemudian lanjut. Nah kelemahannya dia ini memang memerlukan understanding of how accounting works. Problem with accounting. Karena kita abnormal earning, CSP itu kan nilai-nilai atau angka-angka yang dihasilkan dari satu proses accounting, yang di situ ada persoalan distorsi misalnya dan sebagainya. Tapi sekali lagi kan kita sekuennya itu rapi ya, dari awal kita melakukan accounting analysis untuk meminimalisir atau mereduksi distorsi, sampai kemudian kita jadikan sebagai basis untuk forecasting dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini rumusnya. Penjelasannya tadi sudah. Nah, jadi value dari perusahaan ya itu sama dengan book value equity opening balance ya. Jadi saldo awal dari nilai ini ditambah dengan abnormal earnings. Nah, itu abnormal earning tahun pertama, abnormal earning tahun kedua, abnormal earning tahun ketiga, dan seterusnya. Dan seterusnya, dan selama-lamanya infinity ya, tapi kemudian kita pakai terminal value. Nah, abnormal earning sendiri itu CSP atau net income ya, dikurangi dengan, ini sama dengan yang di atas kan ya, dikurangi dengan normal earningnya. Required rate of return R dikalikan dengan book value equity opening balance. Ini abnormal earning. Tapi dalam perhitungan yang di atas, itu kemudian kita diskontokan. Nah, rumus yang di atas itu kemudian kita bisa tulis ulang dengan yang di bawah itu, book value equity opening balance, saldo awalnya ditambah dengan sum dari abnormal earning dari tahun pertama dan seterusnya, yang kemudian di present value kan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut. Oke. Nah, ini contohnya, ilustrasinya ya. Tadi kita sudah
singgung sedikit mengenai step-stepnya. Nah, ini step-stepnya, kemudian kita bisa lihat secara lebih jelas dari tabel ini. Oke. Tahun sekarang itu 2004. Kita forecast untuk tahun 2005, 2006, dan seterusnya. Oke ya. Yang pertama kita forecast CSP atau Comprehensive Income. Ini kita ambil saja dari proyeksi kita, tabel proyeksi kita. Kita pindahkan di sini tahun depan berapa, T plus 2 berapa, dan seterusnya. Oke. Kemudian forecast book value of equity. Ya, ini juga sama. Ini kita ambil ya dari tabel forecast. Kemudian estimate cost of capital for equity. Ya. Nah, di sini informasinya given dulu 14% kan ya. Kemudian dan dinotasikan dengan 100% plus R kan ya. Jadi 1,14. Ya. Di tahun keduanya itu pangkatnya 2, jadi 1,3. Itu ada penjelasan di bawah itu ya, ditunjukkan kursornya Ilham dan seterusnya. Oke. Patternnya sama ya dengan yang kemarin. Cuma memang ini selain variabelnya beda juga stepnya lebih banyak karena kemudian kita harus menghitung abnormal earning. Ya, yang di row ketiga ya, row ketiga calculate abnormal earnings. Nah, di tahun 2005 nilainya 2640 ya. 2640. Nah, itu dari mana? Ingat abnormal earning adalah rumusnya dari CSP 3547 ya, itu yang di lingkar apa? Kursornya Ilham itu CSP di tahun yang bersangkutan dikurangi dengan R-nya itu 14% kali beginning balance atau opening balance saldo awal dari book value of equity yang di 1B 6480. Ya, jadi CSP-nya 3547 dikurangi dulu dengan required return dari investor. Ya. Yang mana notasinya adalah R, rate yang di required, yang diminta oleh investor dikalikan dengan opening balance dari book value. Ya. Maka ketemu 2640. Abnormal earning tahun kedua sama, ya 3024 itu dari mana coba? Dari 4236 CSP tahun tersebut atau proyeksi ya, dikurangi dengan ya coba diklik lagi Ilham, ada ininya enggak? Oh enggak ada ya. Dikurangi dengan 14% dari opening balance dari book value. Tapi di sini ini kita lihat yang tahun kedua ya, yang kemudian menghasilkan angka 3024 ini, itu yang digerak-gerakkan oleh Ilham. Opening balance dari book value-nya itu yang mana? Ya, yang 8662. Ada masih belum jelas? Ya, jadi saldo awalnya bukan yang 6480 melainkan yang book value di tahun sebelumnya. Kemudian abnormal earning tahun 2007 sama juga dari CSP tahun 2007 4930 ya.
dikurangi dengan opening balance-nya itu adalah book value of equity tahun 2006 yang 11.288. Oke? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Muhammad Rizal, Pak. Ya, silakan. Riza ya. Muhammad Rizal. Itu, Pak. Berarti kita Rizal. pakai rate-nya yang tetap 14% untuk semuanya ya, Pak? Iya. Oh, berarti yang diubah cuman book value sama CSP tahun bersangkutan doang. Oh iya, udah. Itu Ya. aja, Pak. Makasih, Pak. Ya, CSP-nya mengikuti sesuai tahunnya. Kemudian book value of equity-nya kita ambil saldo awalnya, which is adalah angka untuk tahun yang sebelumnya. Ada lagi? Nah, kemudian, ini yang bedanya dengan DDM kemarin ya. Kalau DDM kemarin kan kita simply ambil proyeksi angka dividennya berapa, ya kan? Sudah given kan ya dari proyeksi itu. Kalau di sini kita menghitung dulu abnormal earning-nya, pakai rumus, dan kemudian juga dari tahun ke tahun ada pergeseran ya, jadi perlu hati-hati di sini. Kemudian sama dengan yang DDM ya, kemudian kita forecast growth pattern. Ya. Jadi growth dari abnormal earning ya. Tahun 2006 itu 15%. Ada bisa menjelaskan 15% dari mana? Growth pattern untuk abnormal earning tahun 2006. Dari sini ya, Pak. Yang tahun kedua 3024 dikurangi Dengan tahun abnormal pertama earning tahun sebelumnya dibagi 2000, dengan tahun yang sebelumnya juga. Iya. Ya. Jadi 15%. Ya. Kemudian 2007 sama ya, kenaikan dari abnormal earning dibandingkan abnormal earning tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah abnormal earning tahun sebelumnya. Terus ya, maka 15, 11, 12, 12, 12. Berarti kalau seperti ini kita ada 3 skenario ya untuk terminal value. Ini with growth, without growth atau 0. Halo? Berarti kita pakai yang mana? Untuk dengan growth pattern seperti ini. Without growth atau with growth? With growth, Pak. With growth ya, ya kan kelihatan kan, naik 12%, naik 12%, naik 12%. Oke. Nah, kemudian kita hitung ke terminal value-nya sama yang sudah-sudah. Di sini kita coba diklik. Nah, itu terminal value-nya. Jadi nanti kita menghitungnya, mendiskontokannya itu adalah abnormal earning tahun 2005, tahun 2006, tahun 2007, dan tahun 2008. Di 4 tahun itu plus terminal value. Terminal value kita mulai dari 2009. Maka itu kita menggunakan abnormal earning tahun 2009, 4.200 sih ya. Yang nampak di screen itu.
dibagi dengan R 14%. Tapi karena ini with growth, maka R-nya itu dikurangi dengan G 12%. Ya. Dalam hal ini without growth, maka pembaginya hanya 14%, tidak ada pengurang dari G. Oke ya. Nah, maka kemudian ketemu angka 210.015. Oke, sampai di sini kita sudah dapat. Ya. Maka kemudian kita diskontokan, kita percent value kan, ya. Diklik lagi coba Ilham, yang next. Oh, oke, balik. Nah, itu sudah ya. Nah, kita lihat ke row kelima itu, maka abnormal earning tahun 2005, which is 2640, di present value kan nilainya 2316. Ya, oke. Minta tolong dibantu gitu, Ilham ya. Terus abnormal earning tahun 2006, 3024, di present value kan. Hati-hati ketika present value ya, maka nanti pangkatnya berubah sesuai dengan tahunnya ya. 2327. Kemudian 2261, 2219. Itu di total 9123 ya. Itu present value dari abnormal earning tahun 2005 sampai 2008. Kemudian kita diskontokan juga, present value kan juga terminal value-nya yang 210.15. Ya. Diperoleh angka 124.346. Maka hasilnya adalah 139.949. Silakan, ada pertanyaan sambil diresapi. Jadi sekali lagi don't worry ya, kita maksudnya saya nggak akan memaksakan misalnya cost of capital harus hari ini juga. Kalau bisa hari ini kita singgung, tapi yang pasti nanti minggu depan kita bahas lagi ya. Karena saya pikir untuk yang analisis laporan keuangan daerah itu easier ya, dan nanti kalian bisa bacalah. Yang teori-teori nanti kalian baca sendiri kalau yang untuk analisis laporan keuangan daerah. Jadi don't worry, kita allocate enough time for this ya. Silakan apabila ada pertanyaan sambil di ini ya, di tadi apa namanya antara stepnya dan juga proses di tabel ini. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya yang nomor 4 itu, yang calculative itu, kenapa di tahun 2008 ya, Pak? Maaf sebelumnya. Yang terminal value. Iya, Pak. Kenapa di tahun 2008? Sebenarnya itu 2009 itu. 2008 itu masih dihitung. Yang saya bilang tadi, ini kan mestinya kita kan menghitung abnormal earning 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya kan. Ya kan mestinya, ya kan? Tapi itu kan tidak efisien, makanya kita pakai terminal value. Di sini itu kita hitung 2005, 2006, 2007, 2008. 2009 dan seterusnya itu kita gantikan dengan terminal value. Oke ya. Oke ya, pertanyaannya sekarang tadi yang ditanyakan siapa tadi?
Saya Pak Rusnanda Sania. Harus ya. Pertanyaannya kenapa 2008? Penjelasan pertama, karena di sini growth dari abnormal earning-nya itu mulai stabil. Kita lihat di apa? Yang warna kuning di row ketiga itu kan growth tahun 2008 15%, terus 11%, terus 12, 12, 12. Ya kan? Makanya oke, 12% pertama kita hitung seperti biasa, 12% kedua itu kemudian kita terminal value kan. Itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua yang saya sampaikan kemarin waktu discounted dividend model, you are free to to take any point ya. Anda mau hitung sampai 10 tahun misalnya 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 14, kemudian 2015 Anda mulai terminal value kan boleh. Ya, atau Anda hitung di sini 2 saja. Makanya kemarin saya ada nggak yang menghitung kemudian dibandingkan. Mestinya hasilnya tidak beda jauh. Jadi di sini misalnya Anda bisa juga menghitung hanya 3 tahun abnormal earning-nya, ya maksudnya present value-nya ya 2005, 2006, 2007. Kemudian yang 2008 ke belakang, ke depan ya, bukan ke belakang ya, ke depan, itu Anda terminal value-kan. Itu mestinya hasilnya tidak jauh berbeda. Ya, jadi karena sebenarnya konsep terminal value itu yaitu satu nilai yang kemudian dia akan menggantikan abnormal earning stream untuk tahun tersebut dan tahun-tahun selanjutnya. Atau coba kita cek deh, saya curious ini. Ini kita present value 2005 sudah ya 2316. Present value abnormal earning 2006, 23, 27, 2007, 2261. Nah, sekarang coba kita terminal value-nya itu mulai 2008. Jadi berapa abnormal earning-nya? 2008 3749. Coba silakan ada yang menghitung ya. 3749 dibagi dengan 2%. Hasilnya berapa? Mbak Rusnanda, silakan di ini ya. Dibagi 2% ya Pak tadi? Ya, 2% itu maksudnya 14% dikurangi 12%, ya kan? Iya, Pak. R dikurangi dengan G-nya, kan sama kan? Ya, tapi Iya. Tapi 3749. Jadinya 3.749 dibagi 2% hasilnya 187.450, Pak. Oke, 187. Kemudian Anda present value kan, ya, di present value kan, tetapi menggunakan ini 1,14 pangkat 3. Yang tadi nilai yang Anda dapatkan 180 tadi ya. Anda present value kan dengan tingkat rate ya, rate yang sama dengan yang Anda gunakan untuk mendiskontokan 3350 menjadi 2261 yang di tabel itu. Paham maksud saya? Iya, Pak. Berapa ininya? Hasilnya 126.523. Oke. Sekarang Anda tambahkan ya dari abnormal earning tahun 2005 2316 tambah abnormal earning tahun 2006 present value-nya ya maksudnya ya 2327 tambah abnormal earning present value abnormal earning tahun 2007 2261 tambah yang Anda dapatkan tadi 126 yang tadi. Anda sum hasilnya berapa?
Hasilnya 133.427, Pak. 133. Mohon izin, Pak. 2316 coba. Mestinya nggak jauh beda. Ya, silakan. Mohon izin, Pak. Hmm. Yang tadi misalnya kita pakai yang 124, 346 terus ditambah dengan 2005 sampai 2008 itu hasilnya tadi 133 sekian juga, Pak. Oh, itu yang ditabel salah ya berarti ya? Oh iya benar, Pak. 9 tambah 124 kan harusnya sekitar 133 ya? Enggak, yang ditabel ini loh. Jadi 139-nya salah, Pak ya? Iya salah ya ini ya. Berarti ini 9123 tambah 124 346 hasilnya 133 sekian ya? Iya, kan, Pak. ya? 133.469, Pak. Nah, sementara yang tadi yang dihitung Rusnanda 133 sekian juga kan? Iya, Pak. 133.427. Mungkin nggak exactly sama ya. Tapi Ya. you can see ya. 133.000 kan? Anda menggeser itu loh padahal. Anda menggeser terminal value-nya dari yang 2009 seperti yang di tabel ini, Anda hitung ke 2008, ya kan ya? Hasilnya kan nggak ada. Jadi itu maksud saya. Anda nanti bisa coba lagi, aku mau deh hitung sampai 2010 ininya, abnormal earning-nya, yang stand alone ya, yang single. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, itu di present value kan. Yang 2011 baru Anda terminal value kan. Mestinya hasilnya tidak jauh berbeda. Itu Mbak Rusnanda. Tapi penjelasan ininya kenapa kok milihnya 2009 itu lebih karena ini, karena growth pattern-nya itu sudah stabil, yang kuning itu ya, 12%. Tapi Baik, you Pak. are free. Ya, you are Berarti free to dimulai dari tahun yang growth pattern-nya stabil gitu ya, Pak? Ya, itu kalau penjelasan ininya ya. 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 Tapi there is no issue if you want to change ya. Kalau mau ubah bukan di 2009 tapi 2008 karena hasilnya sama tadi 133. Kurang lebih sama, mungkin nggak exactly sama. Karena prinsip terminal value yaitu begitu terminal value-nya dimajukan seperti tadi ke 2008, hasilnya akan lebih besar dan akan mengcover abnormal earning di tahun 2008 itu. Ya kan? Tadi ketika kita terminal value-nya di tahun 2009 kan 124 kan? Sementara 2008 stand alone 2219. Begitu terminal value-nya kita hitung di tahun 2008, percent value-nya kan tadi 126 kan, yang saya ingat dari hitungannya Rusnanda tadi. Ya. Pak, paham ya maksud saya ya? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Izin, Pak. Ya, silakan. Total value itu bukannya dari hasil penjumlahan ini ya, Pak? Discounted EI to EV year, discounted EV, dan book value equity beginning ya, Pak? Ya, betul. Tadi saya nunggu pertanyaan ini. Jadi itu yang di tabel itu baru present value dari abnormal earnings. Belum nilai, belum valuasi dari company-nya. Paham ya? Izin bertanya, Pak. Bentar, tadi siapa tadi yang ini? Yang tanya tadi? Saya, Pak, Muhammad Alif. Alif.
maksud ya. Jadi yang di apa namanya yang di raise oleh Alif tadi benar. Yang 133 itu bukan 139 berarti ya. Mohon maaf ada kesalahan material. 133 itu baru present value dari abnormal earning-nya. Belum valuasi dari perusahaan. Ya. Coba Ilham ke belakang sebentar. Ilham ke slide sebelumnya. Ke rumus dari ini. Look. Baik, ini itu apa namanya? Valuasi perusahaan itu adalah book value equity saldo awal ditambah dengan sum dari abnormal earning yang kemudian didiskontokan. Jelas ya? Jadi yang kita peroleh yang 133.000 itu baru angka yang sum dari abnormal earning itu 133. Nah, berapa valuasi perusahaan? Berarti valuasi perusahaan adalah 133 itu ditambah dengan berapa? Berapa, Alif? 6.480, Pak. 6.480. Ya, jadi sekitar. Oh, sorry. Ini saya paham ini. Ini mungkin maksudnya 139 ini sudah total value dari perusahaan, maksudnya sudah memperhitungkan dari book value equity yang saldo awalnya. Cuma di sini ada miss ya, ada miss bagi yang tidak paham, jadi seolah-olah 139 itu adalah dari penjumlahan 9 tambah 124. Sementara sebenarnya ini sudah memperhitungkan yang 6480 di atas. Jadi 139 sekian itu adalah valuasi dari perusahaan dengan menggunakan abnormal earning method. Gitu ya, Alif ya? Yang dimaksudkan itu kan ya? Iya, Pak. Ya. Silakan tadi siapa? Ilham ya? Saya, Pak. Oh, Rahmat. Oke. Gimana? Saya masih belum mengerti yang di bagian diskon TV-nya itu, Pak, yang 124.346 itu. Dapatnya kan tadi dari mempresent value-kan yang 210 ya, Pak? Kalau nggak salah. Yang Diskon iya. TV. Itu cara mempresent value-kannya gimana ya, Pak? Ya. Sebentar. Sambil ini biar begini, sambil mungkin coba di Excel ya. Yang mau kita present value kan 210 15 ya. Kemudian present value berarti dibagi 1,14 ya, pangkat 4. Nah, saya buka ini juga. Sudah? Sama nggak hasilnya? Sama, Pak. 124.346.
Iya, dibagi 1,14 pangkat 4 ya, Kak? Pak. Iya. Iya. Nah, yang ya, jadi apa namanya? Ketika diskonto atau mempresent value kan Anda bagi dengan 1 plus R ya, pangkat sesuai tahunnya. Ya, maka kalau ambil contoh yang tahun 2005, abnormal earning-nya itu 2640, kita present value kan berarti 2640 dibagi dengan 1,14 pangkat 1 kan, hasilnya 2316. Ya. Kemudian yang tahun 2006, abnormal earning-nya 3024, kita present value kan dibagi dengan 1,14 ya, pangkat 2. Hasilnya 2327. Dan seterusnya. Nah, untuk terminal value itu Anda rate untuk mendiskontokannya itu adalah di tahun sebelumnya. Jadi itu terminal value-nya menggunakan abnormal earning tahun 2005 ya, tahun 2009 ya, which is 4.200 ya, basis untuk terminal value-nya ya. Tapi rate untuk mendiskontokannya Anda pakai di tahun yang sebelumnya, jadi yang di pangkat 4. Gimana Rahmat? Oke. Aman, Pak. Silakan. Yang masih ada pertanyaan. Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Oke, baik. Nanti kita akan pertajam dengan latihan soal ya. Baik. Lanjut, Ilham. Ini kita skip saja ya. Ini forecasting yang oke, ini ya, ini saja. Modification that uses discounted abnormal and operating income. Nah, ini kita akan masuk ke metode yang keempat. Tapi instead of abnormal earning kita pakai abnormal operating income. Oke, lanjut dulu. Ya. Pattern-nya sama, hampir sama ya. Tetapi ya, yang membedakan adalah kita menggunakan operating income instead of CSP atau net income.
Nah, oleh karena itu nanti kita di sini sebentar. Ya, kita langsung ke ininya saja. Atau coba lihat ke yang sebelumnya ini value dari jadi ini apa namanya, di sini pertama kita menggunakan operating income ya, kemudian yang kedua nanti yang akan kita dapatkan adalah bukan langsung book value equity tapi aset ya. Artinya kalau yang di abnormal earning itu kita sudah langsung fokus ke equity ya, makanya kan tadi book value of equity ya, equity, jadi sudah tidak memperhitungkan leverage ya. Maka di sini dikatakan di atas itu often lebih sederhana, as no need to think about leverage ya. Nah, di sini kita pertama operating income, kemudian yang kedua nanti yang akan kita dapatkan adalah net operating asset. Nah, yang paling bawah itu mirip dengan rumus tadi, hanya beda variabel ya. Jadi value dari operating asset itu sama dengan book value dari aset saldo awal ditambah dengan present value dari abnormal operating earnings, di mana abnormal operating earning ini adalah NOPAT dikurangi dengan cost of capital dikali dengan opening net operating asset. Perhatikan hampir sama ya, hampir sama ya. Jadi book value dari saldo awal ditambah dengan abnormal, tapi bukan abnormal earning, melainkan abnormal operating income. Maka abnormal operating income itu pun beda dengan tadi yang basisnya CSP dikurangi required return dari investasi ya. Ini adalah NOPAT dikurangi dengan cost of capital of firm. Ini cost of capital firm ini artinya sama, required rate of return tadi dikalikan dengan opening net operating asset. Kalau tadi kan opening dari book value, ini opening dari net operating asset. Ya, Anda perhatikan hampir sama, karena namanya juga hampir sama, beda variabelnya. Yang beda variabelnya. Oke, lanjut. Nah, kita ke yang poin paling bawah, step in valuation-nya. Sama juga pattern-nya. Yang pertama kita forecast NOPAT dan net operating asset. Jadi bukan CSP, ya, melainkan NOPAT dan NOE. Kemudian cost of capital. Nah, yang perlu hati-hati di sini, adalah dalam cost of capital. Jadi saya tanya lagi nih, cost of capital itu terdiri dari cost of debt dan cost of equity, right? Ya kan? Ya. Pada waktu kita menggunakan discounted dividend model, cost of capital yang kita pakai untuk mendiskontokan atau mempresent value kan itu cost of debt, cost of equity, atau gabungan dari keduanya? Cost of equity. Equity, karena dividen kan ya, karena dividen. Kemudian di metode yang barusan tadi, yang abnormal earning, kita cost of capital-nya menggunakan cost of equity, cost of debt, atau gabungan dari keduanya? Gabungan. Yang tadi, yang abnormal earning. Yang bukan yang ini, yang abnormal earning tadi. Yang equity-nya saja, Pak. Equity. Ya. Makanya kan tadi rumusnya kan book value equity awal, ya kan? Ya itu equity, maka yang kita pakai pun adalah cost of capital yang equity. Nanti kita akan bahas di sesi yang setelah ini seharusnya. Nah, adapun untuk ini ya, yang sekarang kita bicarakan abnormal operating income. Ingat ada kata operatingnya di sini, ya. Yang kita pakai adalah cost of capital dua-duanya.
equity, dan debt. Makanya kemudian kita lihat di sini ada estimate cost of capital dalam kurung WACC. Apa WACC? Weighted average cost of capital. Di sini ada cost of debt dan cost of equity. Kenapa Anda gunakan debt dan equity di sini? Karena yang Anda hitung di sini adalah aset, bukan equity. Ya, NOPAT dan net operating asset. Nah, aset itu kan equity dan debt. Oke, just keep it in your mind first ya. Nanti kita akan. Tapi saya cuma mau highlight bahwa cost of capital di sini kita gunakan yang weighted average cost of capital. Oke, step selanjutnya adalah ya Anda menghitung abnormal operating earning-nya dengan rumus yang hampir sama dengan tadi, tapi bedanya ini bukan CSP tapi NOPAT dikurangi dengan R kali opening NOA ya, NOA. Lalu forecast growth pattern-nya, hitung terminal value-nya, baru kemudian percent value-kan. Ya. Si ininya hampir sama ya, yang beda cuma variabelnya. Oke, let's see the example. Oke. Ini kan hampir sama. Yang pertama NOPAT kita ambil dari tabel forecasting kita. Ya, net operating aset. Ini letaknya agak di atas kan ya kalau di forecasting ya. Di forecasting itu kita punya berapa step? Sebelas kan ya. 11 step kan ya, dari NOPAT terus sales dulu kan ya. Forecast sales, kemudian NOPAT, NOA, kemudian revise, kemudian dan sebagainya. Nah, ini NOPAT ini di atas. Lalu NOA juga net operating asset. Ini kita ambil dari tabel forecasting kita. Kemudian informasinya book value of debt 5425. Oke. Terus cost of capital for the firm ini 16% ya. 16%, maka tahun 2005 1,16 pangkat 1, 2006 1,16 pangkat 2 dan seterusnya. Sama ini. Kemudian abnormal operating earnings-nya ya, coba diklik lagi Ilham. Ada ya, kita lihat di sini sama dengan menghitung abnormal earning tadi, tapi ini karena operating earning beda variabel, maka elemen di dalamnya, di dalam formula ini juga beda variabel. NOPAT ya 3.900 dikurangi dengan normal operating income-nya 16% dikali dengan NOA opening balance 11.905. Itu dibantu Ilham dengan ini ya, di kursornya itu. Ketemulah abnormal operating earning-nya 2005 1995, 2006 2316 dan seterusnya. Oke, kemudian kita lihat growth pattern-nya 16%, 12%, 15, 15, 15. Simply dari kenaikan abnormal operating income di 1 tahun dibandingkan dengan abnormal operating income tahun sebelumnya. Oke. Lalu kita calculate terminal value. Tadi ke pertanyaan siapa tadi, Rusnanda ya. Di mana nih kita ini? Oke. Kita ambil di 2009. Karena itu sudah stabil. Even though we can
take any point ya sebenarnya ya. Maka terminal value-nya itu kita ambil dari 2009. Jadi ini kita hitung nanti yang abnormal operating income 2005, 2006, 2007, 2008 itu kita present value-kan sendiri-sendiri. Yang 2009 ke depan atau ke belakang, nah itu kita terminal value-kan. Jadi berapa itu abnormal operating income 2009? 3432 dibagi dengan 16% dikurangi 15%. 15% itu G-nya. Kalau ini without growth berarti hanya dibagi dengan 16% saja. Maka ketemu terminal value-nya 343210. Oke, kita sudah punya semuanya. Abnormal operating income dari tahun 1, 2, 3 dan seterusnya, dan kemudian terminal value. Next kita present value kan kita diskontokan. Ya kan? Diskontokan ketemu kemudian berapa itu? Ini nanti kayak tadi. Intinya nanti coba kalian nanti hitung ya. Intinya 1720 ditambah 1721 tambah 1663 ya itu ditambah 1648 ditambah 189552. Itu adalah present value dari abnormal operating income, streamnya, alirannya, flow-nya. Kemudian ditambah dulu dengan saldo awal dari NOA. Ya, 11.905. Hasilnya adalah total value of the firm. Di sini sekali lagi kita melihat bedanya. Kalau yang sebelumnya, yang abnormal earning, itu sudah hasil akhirnya, ya. Dari present value dari abnormal earningnya ditambah dengan book value equity saldo awalnya, itu sudah valuasi dari ekuitasnya. Oke? Tapi yang kita hasilkan di sini, ini saya asumsikan dari present value abnormal operating income ditambah dengan NOA saldo awal 11.905 ini hasilnya 208 ya, 209. Let's assume this number is correct ya. 208.209 itu belum valuasi dari perusahaan, melainkan valuasi total dari firm including debt di dalamnya. Karena aset ya. Karena aset. Aset itu sama dengan debt tambah equity. Nah, untuk mendapatkan valuasi dari perusahaan atau dalam hal ini equity-nya, Anda perlu mengurangkan value of debt-nya dari value of the firm ini. Maka kita ada informasi book value of debt 5425 itu kita kurangkan dari 208, hasilnya adalah 202784, itulah valuasi dari firma ini berdasarkan atau dengan menggunakan metode abnormal operating income. Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya kurang jelas. Priscilla, how is it going? Iya, Pak. Gimana?
Fine? Fine, Pak. Good. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Dan memang perlu praktis ya, nanti kita latihan soal. Tapi ya ini konsepnya dulu ya, konsepnya. Oke, lanjut Mas Ilham. Oke, kita wrap up dengan yang terakhir, discounted cash flow model. Ya, diskonto juga, ya, present value juga, dari proyeksi juga, tapi variabel yang dipakai sebagai fokus adalah cash flow-nya. Atau secara lebih spesifik, free cash flow-nya. Jadi, remember ya, free cash flow itu adalah cash flow yang available untuk dibayarkan kepada shareholder maupun debt holder. Jadi sudah dipakai untuk investasi segala macam lah. Jadi ini pembayaran untuk cost of capital kepada shareholder dalam bentuk dividen dan kepada debt holders. Ya. Oke. Lanjut. Ya, free cash flow itu ya, yang di atas itu ini ya, menghitung sama dengan sebelumnya, menghitung free cash flow dan terminal value-nya. Ada terminal value-nya juga ya. Kemudian present value back with discount rate. Oke. Kemudian free cash flow-nya itu NOPAT tambah depreciation expense dan sebagainya. Oke. Tapi in term of forecasting yang Anda buat, di situ ada cash flow-nya kan, ada free cash flow-nya kan. Jadi you simply take the number ya. Oke, lanjut. Step-stepnya seperti ini. Kurang lebih polanya sama. Forecast free cash flow, estimate cost of capital for the firm. Ya. Pertanyaan saya, cost of capital yang digunakan, cost of equity, cost of debt, atau keduanya? Keduanya seperti apa? Cost of equity. Cost of equity. Coba balik lagi coba. Balik lagi Ilham. Nah, free cash flow, dividen, dan net cash to debt holders. Kalau hanya dividen saja, you are using cost of equity seperti di discounted dividend model. Ya. Kalau free cash flow karena di situ ada elemen juga cash to debt holders, berarti you have to consider cost of debt as well, ya. Jadi cost of capital yang di sini adalah cost of equity dan cost of debt. Ya. Bukan tuh dihafal sih sebenarnya, tapi just dipahami ini konsepnya, ya. Kalau dividen itu kan shareholder, berarti dia pakai cost of equity. Abnormal earning tadi, operating income, kita dipart dari NOA, not operating asset, berarti aset, berarti dua-duanya. Free cash flow demikian juga. Oke, balik lagi ke tadi Ilham, di step-stepnya, cost of capital, kemudian kita forecast growth-nya, kemudian menghitung terminal value-nya, kemudian diskontokan sama seperti yang sudah-sudah. Oke, lanjut. Oke, silahkan dilihat ini, dan silahkan kalau ada pertanyaan.
Ya, boleh Ilham pelan-pelan dari awal, Ilham. Dari tadi diulang lagi. Ya, itu yang cost of capitalnya. Ini kalau di soal ini cost of capitalnya given ya. Jadi, nah ini yang saya mau katakan ya. Setelah ini, setelah kita mempelajari 5 metode valuasi ini, kita akan bahasan selanjutnya apa? Bahasan selanjutnya apa? Cost of capital. Yaitu menghitung cost of capitalnya. Ya. Maksudnya, kalau di sini itu cost of capitalnya sudah given. Sudah dikasihkan kan 16%. You just simply the number. Ya, you just simply use the number, ya kan? 16%. Nah, dalam dunia nyata atau dunia ujian itu you have to figure out the number, the cost of capitalnya. Jadi angkanya nggak given. Anda harus hitung dulu cost of equity-nya berapa. Kalau cost of debt-nya relatif lebih ini ya, kecuali kalau bond obligasi. Jadi cost of capital-nya nggak given. Anda harus hitung dulu ini cost of capital-nya berapa, cost of equity-nya berapa. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang akan jadi bahasan kita selanjutnya. Oke. Kemudian growth pattern-nya sama kenaikannya dari 2008 15%, lalu kita terminal value. Nanti kita hitung free cash flow untuk 2005, 6, 7, 8 itu di present value kan plus terminal value 2009 untuk dan seterusnya itu kita terminal value kan dan kemudian kita diskontokan. Yang perlu diperhatikan di bagian bawahnya ini sama dengan yang abnormal operating income karena value yang dihasilkan ya itu adalah value of the firm keseluruhannya ya karena free cash flow di dalamnya kan mengandung unsur debt maupun equity. Oleh karena itu kemudian Anda kurangkan dengan value of debt-nya sebelum come up with the value of equity. Yuk, lanjut Ilham. Ini yang soal satu ininya ya, cost of capital-nya, kemudian ini yang untuk growth-nya, kemudian ini untuk terminal value-nya, ya. Oke, kemudian ini untuk oh ya ini apa namanya present value-nya ya dari free cash flow tahun 2008 terus oke. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Cukup? Baik, kalau cukup Anda kerjakan yang ini, yang kemarin Anda sudah mengerjakan ini dengan price multiple dan dividen model ya. Anda sekarang coba kerjakan dengan 3 metode yang baru saja kita bahas, kita diskusikan. Ya. Abnormal earning, abnormal operating income, dan free cash flow. Gitu ya, bisa ditutup dulu ininya, Ilham. Baik, Pak. Stop screen. Silakan kalau masih ada pertanyaan yang sudah tidak ada bisa mulai ini mengerjakan soalnya.
Silakan teman-teman. Ya, Izin mungkin. Pak, Ya, silakan, Rusnanda. yang nomor 5 yang discount abnormal earnings to TV year itu perhitungannya tadi Ilham pakai apa? Oke, kalau tadi dijumlahkan forecast year tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Gitu aja sih. Agak diinikan aja, di tengah-tengahkan, Ilham. Yang mulai kolom K gitu. Nah, gitu, so agak ke tengah. Seperti ini, Pak. Ya itu, dijelasin ke tadi pertanyaan dari Rusnandar. Jadi untuk menghitung tadi ini diskon itu year yang 9 juta ini, dia itu dapat dari forecast tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Untuk terminal value-nya tidak dijumlah karena kan kalkulatifnya itu berada di tahun ketiga. Jadi tidak dicantumkan. Seperti yang dijelaskan Bapak pada PPT tadi. Jadi diskon abnormal earnings per tahun itu Ilham ngitungnya pakai forecast book value dibagi sama itu ya, estimate cost of capital itu. Iya, benar. Bukan yang calculate abnormal earnings-nya dibagi sama itu. Bukan ya? Oh iya. Ya, hati-hati nih Ilham. Yang di present value kan itu harusnya abnormal earning ya, Rusnanda ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini awas nih, hati-hati nih, fatal nih. Yang kita diskontokan tuh abnormal earning ya. Jadi yang ada di baris ke 38. Gitu ya Rusnandar ya. Iya, Pak, benar. Nah, terima kasih nih Rusnandar. Iya. Iya, jelas Ilham. Jelas, Pak. Tadi salah pas membaginya. Jadi yang itu mungkin selisih ini sedikit, selisih beberapa baris tapi fatal. Ya. Jadi urut-urutannya udah benar nih ya, dicari kalau abnormal earning, terminal value, dan itulah yang kemudian di present value kan. Yang didiskontokan. Oke, makasih Rusnandar. Rusnanda ya. Rusnanda, Pak. Rusnandar cowok ya, Rusnandar ya. Rusnanda. Ya, makasih. Good. Baik, Pak. Oke, yang lain silakan. Ada komentar atau koreksi? Baik, kalau tidak ada lanjut ke Priscilla. Silakan Priscilla untuk menjelaskan yang makasih Ilham ya. Itu tadi perlu hati-hati, ada jebakan-jebakannya. Ya, terima kasih. Terus Priscilla ya, yang abnormal operating income. Jelaskan singkat saja ya. Ya Pak, jadi di sini yang pertama tahun yang ke-0 ini tahun aktualnya 1, 2, 3 itu tahun 2020, tahun keduanya itu tahun 2021, tahun ketiganya itu 2022, dan terminal value-nya terminal value di forecasting yang sebelumnya udah kita kerjain. Jadi yang pertama itu nilai dari NOPAT sama NOA ini kita dapat dari forecasting yang udah kita kerjain sebelumnya. Setelah itu kita bakal nyari dari AOI-nya, itu dengan cara NOPAT di tahun yang sekarang dikurang dari tahun sebelumnya dikali cost of capital-nya. Cost of capital yang kita pakai adalah yang gabungan. Setelah itu dapat hasilnya 548 seperti ini. Sampai di terminal value-nya, rumus yang kita gunakan sama juga seperti yang ini tadi. Setelah itu
kita bakal nyari terminal value dari terminal value-nya. Terminal value-nya itu kita dapat dari 667.151.705 dibagi sama cost capitalnya. Sehingga dapat 879.552.294,34. Setelah itu kita bakal mencari diskon faktornya terlebih dahulu untuk menentukan present value dari AOI-nya. Yaitu dengan cara pertama cari diskon faktornya itu dengan rumus 1 ditambah dari cost capitalnya terus dipangkatkan sama tahunnya. Begitu juga dengan tahun yang kedua, 1 ditambah sama cost of capitalnya, setelah itu dipangkatkan 2. Setelah itu kita cari present value dari AOI-nya, kita dapat yaitu dari AOI-nya dibagi sama diskon faktornya tadi. Yaitu 548.766.570,32 dibagi 1,0766. Begitu juga sampai seterusnya. Setelah itu kita cari present value dari terminal value-nya, yaitu dengan cara terminal value tadi yang udah kita cari dibagi sama diskon faktornya 1,247 ini. Setelah itu dapat jadi total dari value semuanya itu kita dapat dari total keseluruhan dari present value yang udah kita cari, yaitu dari present value AOI-nya ditambah dari present value terminal value-nya. Setelah itu ditambah dari NOA opening-nya, sehingga didapat ini 13.431.392.44,21. Setelah itu kita bisa juga mencari share price-nya dari data awal itu kan diketahui ya share outstanding-nya. Tinggal dibagi sama jumlah lembar beredarnya aja, share price-nya kita dapat 7675. Begitu, Pak. Oke, makasih. Sebelumnya siapa? Windy, ada Windy? Belum presensi nih, Windy. Oke, silakan ada komentar atau koreksi? Izin bertanya, Pak. Ya, Fauzan. Pak, itu kenapa total present value ditambah plus NOA opening ya, Pak? Tadi di PPT dikurangi value of debt, Pak, soalnya. Ini ada step yang ini. Coba siapa Priscilla ke sel itu, ke sel B46. B46 dulu, B46. Itu kan berarti sum dari present value ya, 4445. Oke. Terus 47 openingnya. Sekarang ke B48. Ke B48. B48 itu B48 4647. Nah, ini ada yang hilang ini Priscilla. Jadi present value-nya sudah ketemu ya. Itu present value dari aliran abnormal operating income ya. Proyeksinya. Oke kan? Ditambah dengan NOA opening yang jumlahnya benar nih ya 4 miliar sekian, maka totalnya itu adalah total aset. Value dari aset. Oke, jadi yang 13 ini saya asumsikan angkanya benar, yang 13 miliar sekian itu total aset. Bukan present value of AOI. Kalau present value of AOI itu yang 46 itu, Priscilla. Ya. Pak. Ya, itu yang di situ tertulis total PV itu harusnya total PV dari AOI, abnormal operating income. Ditambah dengan net operating asset opening, itu jumlahnya total aset. Jadi yang 13 miliar sekian itu total aset. Nah, yang mau kita cari itu kan valuasi equity-nya ya. Jadi karena kita beli saham itu kan equity kan ya, value equity-nya, maka total aset ini kemudian seperti kata Fauzan tadi itu diperhitungkan dulu dengan
total debt-nya, total utangnya. Nah, informasinya total utang berapa? Di situ dikurangkan dari 13 miliar itu, maka hasilnya itu baru value of equity. Baru jumlah itulah yang kemudian dibagi dengan outstanding shares-nya yang 1.750.000 itu menghasilkan share price. Jelas, Priscilla? Nah, jelas Pak. Berarti dikurangin sama debt tadi ya Pak? Iya, dikurangi dengan debt. Itu baru. Makanya ini perlu hati-hati, ini konsepsi ya. Sama dengan tadi. Kenapa kita pakainya cost of capital, pakainya WACC, weighted average cost of capital. Ya kan di sini pakainya WACC kan, yang 7,66 itu kan? Iya Pak. Karena kita variabel untuk yang didiskonto itu pakai abnormal operating income. Operating income itu posisinya kalau di income statement kan di atas ya. Sama juga diproyeksikan di atas ya. Belum memperhitungkan hutang, pembayaran bunga. So, kita harus memperhitungkan baik cost of debt maupun cost of equity. Makanya pakainya WACC. Demikian juga hasilnya pun itu masih ada elemen hutang di dalamnya. Makanya yang 13 miliar itu total aset. Nah, untuk mendapatkan value of equity kita kurangi dulu dengan total debt-nya. Beda dengan yang sebelumnya, yang Ilham tadi. Yang Ilham tadi itu hasilnya langsung equity. Karena kita sudah langsung bermain di bottom line. Dari CSP kan, CSP itu kan di tabel proyeksi kan di bawah itu kan posisinya kan sudah ekuitas itu. CSP, kemudian penambahnya pun juga book value of equity. Beda dengan di sini, penambah opening balance-nya kan net operating asset ya. Aset berarti aset ada elemen equity maupun debt-nya. Maka yang di Ilham tadi book value of equity, hasilnya pun langsung itu equity. Cost of capital-nya pun untuk rate discount-nya itu pakai cost of equity. Sementara di sini itu karena ada aset dan aset ya, ada debt dan equity pakainya WACC, dan kemudian hasilnya pun harus dikurangi dulu dengan debt-nya. Jelas ya, Priscilla ya. Makasih Fauzan. Ada yang lain? Satu komentar lagi untuk yang ini. Izin Pak. Satu pertanyaan ya, silakan Fadil. Tadi untuk terminal value-nya tadi dibaginya pakai yang mana ya Pak? Masih bingung Pak. Soalnya 7,66 sama 8. Nah, ini saya sebelum ini juga ya. Coba sekarang ke sel F42 ya. F42 itu berarti ininya G39 AOI 667 dibagi dengan apa itu B40. B40. Oh, itu terminal value-nya ya, B40. Ini belum memperhitungkan growth ya? Ada growth-nya nggak? Iya Pak. Tadi saya pikir karena di soal nggak ada dikasih tahu growth, jadi saya asumsikan 0 Pak. Oh, pakai asumsi. Nah, ini sesuai dengan step-step tadi, ini harus melihat dulu growth pattern-nya dari AOI-nya ini. Jadi 5 yang baris ke-39 itu ya. Nah, ini dari kenaikan AOI tahun kedua dibandingkan AOI tahun pertama, kemudian kenaikan AOI tahun ketiga dan seterusnya. Nah, itu untuk mencari if any jika ada, mencari G-nya. Maka nanti terminal value-nya itu 667.151.705 dibagi dengan 7,66 dikurangi dengan G. Itu kalau ada growth-nya. Kalau tidak ada growth-nya ya sudah benar ini. Ini yang ditanyakan Fadil ya, atau present value-nya? Iya Pak, mengenai growth tadi Pak. Soalnya kan kalau cari terminal value kan harus
WAC-nya dikurangi growth-nya tuh Pak. Nah, di sini Ya. tidak diperhitungkan growth-nya tadi Pak. Makanya gitu Pak. Kok bisa? Ya. Makasih. Ya. Jadi ini harus saya ada ininya, saya ada kuncinya lah ya, atau meskipun kunci tapi belum tentu juga ini. Tapi artinya yang inilah ya dari tim dosen ada. Tapi saya sengaja nggak menunjukkan itu. Ini biar kalian menunjukkan yang kalian kerjakan. Nanti saya bisa share itunya ya, bisa dibandingkan. Nanti saya share saja itunya. Tapi yang penting ini kalian paham ya yang dirilis sama Fadil ya. Ini ada growth-nya. Ini perlu dicek dulu ada growth-nya atau tidak. Kalau tidak ada growth-nya sudah benar. Tapi kalau ada growth-nya berarti untuk menghitung terminal value-nya harus memperhitungkan tingkat growth-nya. Baik. Izin bertanya Pak. Ya, kelanjutan mengenai tadi Pak. Misalnya si growth-nya itu lebih tinggi daripada WACC-nya Pak. Itu nanti tetap 7,66 dikurangi growth-nya yang lebih tinggi atau dibalik gitu Pak? Ini dalam mencari terminal value-nya Pak. Well, ya. Yeah. Kalau dibalik sih enggak ya. Ya ini case yang belum ini ya. Biasanya yang dijumpai R-nya selalu lebih tinggi dari G. Tapi kalau G-nya yang lebih tinggi bagaimana? Apa namanya? Jadi minus mungkin Pak. Jadi minus, nanti masalahnya nilainya bukan absolut ya. Intinya kan sebenarnya begini ya. Dengan adanya G itu maka nilai terminal value itu semakin besar, ya kan? Karena penyebutnya kan semakin kecil kan ya. Dengan dikurangi dengan gitu, penyebutnya bilangan yang membagi itu semakin kecil, maka itu akan terminal value-nya akan semakin besar. Saya cenderung kalau diberi pertanyaan seperti ini, saya cenderung untuk please see again your calculation, your forecasting. Jangan-jangan growth-nya terlalu too much ya, too much sehingga melampaui exceed the value of rate-nya. Karena kalau minus pun kan jadi nggak valid nanti nilainya, ya. Saya cenderung dilihat lagi ini growth-nya. Itu mungkin jawaban saya, Fadil. Baik Pak, mengenai menghitung kembali tadi teman-teman ada juga yang ternyata growth-nya itu lebih tinggi daripada 7,66 Pak. Gitu ya? Ya 8 Pak. Oke. Kalau 8, kalau dibalik sih enggak. Kalau dibalik nanti konsepsinya berubah gitu kan. Kalau minus, mungkin juga nilainya minus. Anyway, ya. Tapi gini, itu jawaban saya seperti itu. Tapi in term of mengerjakan soal ya, dalam menilai ya seperti sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, saya lebih melihat ininya, prosesnya, step by step-nya. Angka mungkin enggak terlalu ini. Artinya oke, itu mungkin ada poinnya tapi kecil lah. As long as you follow the rule ya, cara-caranya ini gitu, you get the point. Itu mungkin ini saya. Jadi don't worry ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, untuk free cash flow kayaknya kita nggak punya waktu lagi. Kalian juga ada kelas lagi kan ya. Saya juga harus move to ini. Untuk free cash flow itu lebih mudah karena apa? Karena Anda seperti di DDM, Anda tinggal ngambil angkanya, ya kan? Jadi tidak ada lagi Anda ngitung abnormal earning, kemudian abnormal operating income yang itu nggak ada kan? Anda tinggal ambil ininya, kemudian terminal value-nya, kemudian diskonto, selesai. Ya, jadi saya pikir ada nanti saya share ininya jawaban pembahasan ya dari tim dosen, bukan saya juga yang mengerjakan ya, untuk sebagai pembanding. Sementara itu dulu mungkin ya. Oh ya, satu lagi for next week ya, tolong kalian baca dulu yang WACC. Paling enggak 2, 1 materinya, 2 latihan soalnya. Ya, latihan soalnya itu kalian ini. Jadi minggu depan kita masih extend bahas masalah valuasi.
if possible nanti kita juga akan mulai ke yang ALK daerah. Ya. Tapi supaya efisien nanti minta tolong kalian pelajari dulu materialnya WACC, cost of capital ya, dan kemudian latihan soalnya. Di situ ada tabel-tabel, ada apa namanya government bond segala macam. Itu ya. Kalau sudah kita bisa cukupkan. Terima kasih semuanya, sehat semuanya ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang kemarin saya chat itu dari PC Pak, kan ada beberapa teman-teman minggu lalu yang sebelum liburan itu orang itu udah masuk sampai akhir Pak, tapi di portalnya itu nggak kecatat Pak. Oke, kelihatannya coba nanti dicek lagi. Beberapa itu saya revisi itu, saya revise. Tapi tolong dicek ya. Ya tadi lagi. udah dicek lagi Pak, belum ya. masih tanda Oke, verify. baik. Nanti saya inikan lagi deh ya. Oke, makasih. Terima kasih. Oke ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.